Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Semoga kita semua senantiasa sehat dan pada kesempatan pagi siang hari ini kita akan bersama-sama bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Secara khusus kita mendukung dalam penerimaan sakramen perkawinan saudara-saudari kita Agustinus Setia Aryawan dan Bernadetta Giska Irmantias Dioris. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada pemberkatan pada pagi hari ini, di awal ibadat ini, marilah kita sadari segala kerapuan, kelemahan, serta dosa-dosa kita, serta mohon ampun kepada Tuhan supaya kita pantas merayakan ibadat sakramen perkawinan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau telah menguduskan cinta kasih suami dan istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Semoga kedua hamba-Mu Agustinus Setia Aryawan dan Bernadetta Giska Irmantias Dioris ini semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Tobit bab 8 ayat 4 sampai 8. Maka keluarlah semua orang dari kamar itu dan pintunya dikunci. Kemudian Tobia bangkit dari tempat tidur dan berkata kepada Sarah, "Bangunlah Adinda, mari kita berdoa dan mohon kepada Tuhan kita. Semoga dianugerahnya belas kasihan serta perlindungan." Maka bangunlah Sarah dan mereka berdua mulai berdoa dan mohon supaya mereka dapat perlindungan. Mereka angkat doa sebagai berikut. Terpujilah Engkau, ya Allah, nenek moyang kami, dan terpujilah namamu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji Engkau dan segenap ciptaanmu untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menjadikan Adam, dan baginya telah Kau buat Hawa istrinya.
sebagai pembantu serta penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda kepada mereka pula, tidak baik kalau yang saudaraku ini bukan karena nafsu birahi sekarang kau ambil istri saudaraku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihi aku dan dia membuat kami menjadi tua bersama-sama. Serentak berkatalah mereka, amin, amin. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam Ia ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus Juru Selamat kita telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus bersama orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya,
Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Sehat semua Bapak Ibu? Ya. Giska, Agus, Ndredeg. Seneng ra kowe? Seneng? Coba pakai mic kalau seneng. Ya diurup nesek no mic-e. Bagian bawah naikkan. Udah. Senang mau. Seneng napa, Gus? Apa yang membuatmu hari ini senang? Karena tiba saatnya juga menerima sakramen perkawinan. Tiba saatnya menerima sakramen perkawinan. Ya iki, sakramen ki apa to, Gus? Cek galingan ra? Ini kanonik lho, tak briefing lho. Tanda dan sarana mau. Tanda dan sarana kehadiran Tuhan. Benar sekali. Dan inilah yang membuat kita berbahagia pada kesempatan ini, bahwa kita menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah. Dan pada saat ini pula mereka berdua, Agus dan Giska, akan saling menerimakan sakramen. Itu berarti mereka berdua saling menjadi tanda dan sarana keselamatan Tuhan. Meskipun di tengah pandemi, kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, secara khusus berdoa, mendoakan Giska dan juga Agus. Nah, Agus sama Giska, saya punya permainan. Pilihlah angka 1 sampai 9. Sudah? Satu angka saja.
dikalikan 3. Sudah? Kalau sudah, silakan hasilnya dikalikan 3. Sudah? Pasang kalkulator. Sudah ya? Kalau sudah, itu ada 2 digit, 2 angka. Silakan 2 angka itu silakan dijumlahkan. Sudah? Jumlahnya 9. Benar enggak? Benar, Mo. Giska milih angka berapa? 9. Agus milih angka berapa? Pilih angka 7. Milih angka 7. Agus memilih angka 7 dan Giska memilih angka 9. Dan hasilnya sama, yaitu berapa tadi? Hasilnya berapa? 9. Apa maksud dari permainan ini? Giska dan Agus tentunya mempunyai 2 pribadi yang berbeda. Tetapi mereka berdua berkomitmen untuk menggapai tujuan hidup bersama, yaitu tujuan hidup berkeluarga. Ada 3. Apa, Giska? Kebersamaan seluruh hidup. Lalu Kesejahteraan dan kebahagiaan. Kesejahteraan suami istri. 3. Melanjutkan keturunan dan pendidikan anak. Keturunan dan pendidikan anak. Terima kasih sudah lancar. Wis sinau sesasi. Sudah saya briefing. Iya, dapat nilai bagus nih. Nah, apa yang ingin saya maksudkan dari sini? Giska dan juga Agus itu bersama-sama mewujudkan tujuan perkawinan tadi. Tujuannya sama. Dan untuk menggapai tujuan itu, mereka tidak bisa berkarya sendiri. Ia mengandalkan Tuhan. Mereka harus mengandalkan Tuhan. Maka dalam bacaan tadi, kalau Bapak Ibu Giska, Agus mendengarkan, dalam bacaan pertama dari kitab Tobit dan juga dari bacaan Injil, ada hal yang menarik yang ada kesinambungannya, yaitu berdoa dan memohon. Dalam bacaan pertama ditegaskan bagaimana berdoa dan memohon. Pun pula di dalam bacaan Injil itu pun juga berdoa dan memohon. Berdoa dan memohon ini berarti berkomunikasi. Berkomunikasi di sini berarti mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan untuk apa? Supaya selamat. Itulah yang dikatakan dalam bacaan hari ini. Ikatan cinta mereka berdua dijalin dalam sakramen, menjadi tanda dan sarana kehadiran Tuhan, dan mereka saling menampakkan Tuhan dalam diri masing-masing. Supaya mereka bisa menjadi sakramen, mereka mengandalkan Tuhan dengan berdoa dan memohon. Maka pada kesempatan ini mereka berdua memohon Bapak Ibu yang hadir di sini untuk ikut serta berdoa dan mohon untuk kelangsungan bahtera kehidupan Giska dan Agus. Dan bacaan hari ini mengingatkan kita untuk pentingnya iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih sudah memilih bacaan pertama pada kesempatan ini dari kitab Tobit. Semoga nantinya kamu ketika menjadi keluarga, kamu selalu ingat kitab Tobit ini, di mana dalam kisah Tobit tadi dikatakan mereka rajin berdoa. Pesan saya untuk Agus dan Giska, rajin berdoa. Sesibuk-sibuknya Anda, tolong jangan lupa berdoa. Andalkan Tuhan di dalam hidup kalian. Maka ada tips untuk membangun kasih suami istri untuk Agus dan Giska. Sekali lagi, sesibuk-sibuknya Anda berdua, sediakanlah waktu untuk pasanganmu.
Lalu dengarkanlah dia. Ketika satu sama lain ada masalah atau pengen curhat, dengarkanlah satu sama lain. Saling menerima. Kita menyadari tidak ada pasangan yang sempurna, maka belajarlah untuk saling menerima satu sama lain. Lalu jangan pendam amarah. Ketika ada masalah jangan pendam amarah. Selesaikanlah baik-baik dalam rumah tangga Anda. Lalu selalu ucapkanlah 3 kata ajaib: tolong, maaf, terima kasih. Saat ini keluarga-keluarga jarang untuk mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih. Saling percaya dan perjuangkanlah cintamu. Itu pesan saya. Maka silahkan diingat-ingat. Berilah waktu, saling mendengarkan, saling menerima satu sama lain. Jangan pendendam amarah. Selalu ucapkan 3 kata ajaib: tolong, maaf, dan terima kasih. Saling percaya dan perjuangkanlah cintamu. Kemaslah itu di dalam naungan bahtera hidup berkeluarga kalian, tentunya dengan berpedoman atau berdasar pada Tuhan. Mengakhiri khotbah saya akan memberikan wejangan seperti para manten-manten yang lain dalam sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana perjuanganmu sejak kecil hingga saat ini, detik ini, Anda berdua akan saling menerimakan sakramen. Yang pertama, fokusnya adalah berterima kasih kepada keluarga, orang tua. Yang kedua, berterima kasih kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kesetiaan janji kalian. Saya akan nyanyikan sebuah lagu. Wiwit aku isih bayi, wong tuwa tansah digemateni, mangkat sekolah disangoni, sandang pangan wis mesti, mula aku wajib bekti, bangun turut ngajeni. Yang kedua untuk Tuhan. Wiwit aku nderek Gusti, gladi margining suci, mirengke sabdaning Gusti, ngrasuk bujana suci. Tan kendhat aku diberkati, rina wengi tan sepi, mula aku wajib bekti, caos atur pepuji. Yang ketiga untuk Giska dan Agus. Agus Giska ngucap janji, tansah setya ngabekti, kinanten tresnane Gusti, bangun brayat kang suci. Dirungokne iki. Oh
ora pareng blenjani janji teguh tresno ing janji nganti tumekaning pati tansah urip nyawiji. Pesan inilah yang selalu saya ingatkan kepada para manten, dan pada kesempatan inilah untuk Giska dan Agus. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membesarkan Giska dan Agus. Terima kasihlah pula kepada Tuhan yang sudah mempertemukan kalian dan saat ini memberkati kalian di dalam sakramennya. Dan jangan lupa, janji silahkan diwujudkan. Nantinya silahkan berjuang untuk mengusahakan dan mewujudkan janji itu di dalam kehidupan Anda sekalian. Seperti bacaan pada hari ini dalam Injil, jangan takut, percayalah, Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan liturgi perkawinan. Agus Setia Aryawan dan Bernadita Giska Irmantias Dioris yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga, dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilakan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Romo yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Calon mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudara-saudari sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Para saksi, saya mohon untuk berdiri mendampingi kedua calon mempelai. Silakan berdiri di samping kanan calon. Agustinus Setia Aryawan, apakah engkau meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah engkau mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Bernadita Giska Irmantias Dioris, apakah engkau meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah engkau mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Agustinus Setia Aryawan dan Bernadita Giska Irmantias Dioris. Saya persilahkan calon mempelai berdiri, saling berhadapan dan berjabat tangan, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Para hadirin saya persilakan berdiri untuk ikut serta menyaksikan dan memberikan dukungan atas janji setia kedua calon mempelai.
Di hadapan Tuhan, imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Agustinus Setia Aryawan memilih engkau, Bernadetta Giska Irmantias Dioris, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan Tuhan, imam, para saksi, dan seluruh umat yang di sini, saya, Bernadetta Giska Irmantias Dioris, memilih engkau, Agustinus Setia Aryawan, sebagai suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Ya Allah, sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini supaya menjadi lambang kesetiaan bagi suami istri ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Agustinus Setia Aryawan, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Bernadetta Giska Irmantias Dioris, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernadetta Giska Irmantias Dioris, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Agustinus Setia Aryawan, kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta dan kasihku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Saudara-saudari yang terkasih, tibalah saatnya pada kesempatan ini kedua mempelai akan memohon doa restu kepada orang tua. Saya persilahkan untuk orang tua memberikan restu kepada Giska dan Agus.
Anak-anakku, kitab suci, salib, dan rosario ini adalah ungkapan warisan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan timbalah kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendaraskan doa tanda tiada putus-putusnya, sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya. Bapak Ibu kembali setelah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan ini, perkawinan di Kana, melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Marilah kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk Tuhan kita, marilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
Kita lanjutkan dengan berkat untuk mempelai. Bapak Ibu silakan duduk. Untuk Giska dan Agus tetap berdiri. Bapa yang Maha Kudus, Engkau menciptakan manusia menurut citramu. Engkau memilih ikatan cinta kasih suami istri guna melambangkan kasih sejati antara Kristus dan gerejamu. Oleh karena itu kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu dengan rela atas keluarga baru ini. Berkatilah mereka dalam nama-Mu yang suci. Semoga mereka saling menyalurkan anugerah cinta-Mu dan saling menandakan kehadiran-Mu dalam kerukunan yang akrab lagi mesra. Semoga mereka pun mampu membangun rumah tangga bahagia serta mampu mendidik anak-anak menurut Injil Kristus. Bapa, pandanglah dengan rela mempelai wanita. Semoga rahmat cinta kasih, damai sejahtera tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan menjadi ibu yang baik dalam menghiasi diri guna menciptakan suasana akrab dan betah dalam rumah tangga yang penuh dengan keramahan dan kemesraan. Bapa, berkatilah mempelai pria. Semoga rahmat kebijaksanaan senantiasa menyertainya. Semoga ia menjadi suami yang setia dan menjadi ayah yang bijaksana, penuh tanggung jawab dalam memimpin keluarga. Bapa yang penuh kasih sayang, semoga Agustinus Setia Aryawan dan Bernadetta Giska Irmantias Dioris tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu, serta pada janji setia yang mereka ucapkan dalam pernikahan ini. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri dan bapak ibu yang bahagia. Kuatkanlah mereka dalam semangat Injil, sehingga mereka berani dengan tabah menjadi saksi Kristus bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, semoga mereka berbahagia dapat melihat anak cucu mereka kelak boleh memasuki hidup bahagia abadi dalam keluarga kerajaan surga. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, demi pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga kedua mempelai yang berbahagia ini semakin diresapi oleh rahmat sakramen perkawinan yang telah kami rayakan. Kuatkanlah kami dengan daya Ekaristi suci, supaya lebih sanggup hidup sebagai murid Kristus yang sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Giska, Agus, selamat provisiat untuk perkawinan kalian. Setelah kalian berdua sudah resmi menjadi suami istri, sekarang setiailah dan wujudkanlah janji yang tadi sudah kalian ucapkan. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi mereka hingga saat ini, dan juga Bapak Ibu hadirin semua yang sudah hadir maupun yang mendoakan melalui live streaming. Terima kasih untuk doa-doa panjenengan untuk Giska dan juga Agus. Setelah ini nanti akan ada foto untuk manten dan juga orang tua serta saksi. Sudah diatur, mohon Bapak Ibu yang hadir tidak berkerumun untuk memotret sendiri-sendiri. Biarlah seksi dokumentasi yang memotretnya dan sesuai dengan protokol. Nanti setelah penandatanganan akan dilanjutkan terlebih dahulu untuk doa di hadapan keluarga kudus sebelah sana, dan nanti kembali untuk foto. Sekali lagi, provisiat, biadek bingah, dan lanjutkan perjuangan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini, secara khusus Agus dan Giska, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, dengan ini perayaan pemberkatan perkawinan Agustinus Setia Aryawan dan Bernadetta Giska Irmantias Dioris sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Ya, istri ningsih kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Tiada batasnya, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Tempatku berteduh.
akhir